Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Ini kok ada yang kosong kemana mereka? Pindah. Oh pindah. Ada yang nggak masuk? Ada Pino habis. Kemana mereka? Tahu. Kenapa nggak tahu? Bolos. Kok bisa bolos? Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan satu buah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Oke, ya semuanya berdiri dulu yuk. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untuk. Ayo maju, maju. Terima kasih. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke materi tentang cahaya dan bunyi di sekitar kita. Bagi yang udah pegang buku silakan dibuka pada halaman pertama bab 1. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai cahaya dan bunyi di sekitar kita. Supaya apa? Supaya adik-adik sekalian itu nanti dapat mengidentifikasi apa sih sifat-sifat cahaya, bagaimana sifat-sifat cahaya, apa itu cahaya, dan keterkaitannya cahaya dengan indera penglihatan kita. Semuanya di sini punya indera penglihatan? Apa coba indera penglihatan? Apakah indera penglihatan kalian berfungsi? Berfungsi. Kenapa kalian bisa bilang indera penglihatan kalian berfungsi? Bisa melihat. Kalian bisa melihat karena ada cahaya. Coba kalau kalian di rumah mati lampu malam hari terus matanya melek, kira-kira ngeliat apa? Bisa ngelihat nggak kalau nggak ada cahaya? Nah, makanya pada bab 1 ini kita penting banget untuk tahu apa sih itu cahaya dan juga sifat-sifat dari cahaya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi ya. Jadi materinya akan kita bahas semua dan nanti pada hari Senin kita akan praktek 5 percobaan. Jadi sekarang kita buka halaman 2, cahaya di sekitar kita. Nah ini kalau kita di tempat yang gelap, kemudian kita nggak
nggak ada ventilasi udara seperti jendela ataupun cermin ataupun lampu seperti di atas ini, kira-kira mata kita bisa melihat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa melihat? Karena mata kita itu menangkap atau menyerap cahaya, bukan menghasilkan cahaya. Jadi, untuk dapat melihat, mata kita membutuhkan cahaya yang harus diserap. Kalau kita menjam atau ditutup begini saja, kita tidak bisa melihat yang ada di depan kita. Oke, jadi kita membutuhkan cahaya untuk melihat benda. Cahaya berasal dari benda-benda yang menghasilkan cahaya. Apa coba benda-benda yang menghasilkan cahaya? Lampu, terus matahari, terus senter, terus ada lagi lilin, ada lagi api, terus lampu sudah. Ada yang nama, kalau hujan itu yang bersuara keras apa? Nah, petir menghasilkan. Ada cahayanya nggak? Ada. Apa lagi? Bulan, betul. Bulan sebenarnya tidak menghasilkan cahaya, tetapi dia memantulkan cahaya matahari kembali ke bumi. Oke, jadi ada yang pertama yaitu cahaya tampak. Cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, seperti cahaya matahari, seperti kita sekarang ini, cahaya lampu. Ini kan bisa kita lihat dengan sempurna cahayanya, dan juga cahaya dari api. Dan ada juga cahaya yang tidak tampak. Apa sih cahaya yang tidak tampak oleh mata itu? Seperti sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan juga sinar X. Di sini yang ada itu sinar ultraviolet. Kalian pernah ke warung yang ada buat nyeken uang? Nih, Pak Guru kasih lihat nih, salah satu contoh sinar ultraviolet. Tuh. Sahabat Kompas.com, sebuah video menampilkan seseorang sedang memindai uang pecahan Rp100.000 dengan sinar ultraviolet atau UV viral di media sosial. Salah satu sinar yang tidak tampak atau yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Karena apa? Kalau kita keseringan melihat sinar ultraviolet, maka akan merusak retina mata kita. Karena kalau mesin uang itu pasti menghadapnya lampunya ke bawah, nggak mungkin menyorot ke mata kita. Karena lihat nggak ada orang nyekain uang terus lampunya di depan matanya gini, pasti nggak ada. Karena lampu ultraviolet itu berbahaya untuk retina mata kita. Kemudian ada juga sinar inframerah dan juga sinar X. Nih, salah satu sinar inframerah. Salah satu festival paling penting di dunia ini dibuka bersama orang yang semuanya ada di sini. Ada juga hutan, akrobat, sulap, dan berbagai hewan eksotis. Nah, kalian bisa jumpai di rumah kalian. Kalian di rumah punya TV nggak? Di depan TV, di depan remote TV itu, di sininya ada yang putih-putih kayak lampu yang tidak menghasilkan cahaya. Tapi kalau kita mau pindah TV atau pindah channel, pasti remote-nya kita ada di sini kan? Nah, itu yang ada di sini itu merupakan salah satu contoh konkret sinar inframerah yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 3 di sifat-sifat cahaya. Abika silakan dibaca untuk bagian 1. Yang lainnya menyimak. Ini secara acak. Sifat-sifat cahaya, Pak. Ya. Sifat-sifat. Stop. Di sini berkas cahaya yang berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar. Mana coba contohnya ini? Itu. Itu.
Ini loh, ini namanya proyektor. Dipantulkan ke tembok atau bisa dipantulkan ke layar, dipantulkan ke dinding. Nah, ini salah satu contohnya lampu sorot. Ini salah satu contoh lampu sorot yang ada di depan kita. Ada juga senter dan lain-lain. Cahaya dapat menembus benda bening. Ini kira-kira ada benda beningnya enggak? Ada enggak? Ada. Cahayanya masuk atau enggak? Masuk. Kalau ini benda bening atau bukan? Bukan. Oke. Kalian punya cermin seperti ini di rumah? Yang biasa buat kalian ngaca begini? Ini lebih konkret lagi. Ini gambar dari proyektor ini atau cahaya yang dihasilkan ini bisa dipantulkan tuh. Nih. Kalau ini dikena, kalau kalian mainan jangan dikenain ke mata kayak gini, nggak boleh. Nih, ini dia bergerak tidak sesuai dengan gerakan tangan kita. Tuh, kita pantulkan lagi ke sumbernya juga bisa. Ini salah satu contoh konkret yang paling gampang untuk kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sifatnya ada apa aja kalau cahaya kemarin? Merambat lurus, terus menembus benda bening, terus cahaya dapat dipantulkan, terus dapat dibiaskan, terus oke, sekarang pada hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya dan juga percobaan mengenai apa sih sebenarnya cahaya itu bisa diapain aja sih, cahaya itu bisa ngapain aja sih. Nah, oke. Jadi kalian terbagi menjadi 4 kelompok yang satu kelompoknya berisi masing-masing 4 orang. Kalian tahu ini? Ini letaknya di mana? Ini letaknya di mana? Ini namanya siger. Letaknya ada di Kalianda, Lampung Selatan. Siger ini apa? Bukan. Siger ini apa? Simbol apa? Lambang Lampung, simbol suku simbol provinsi Lampung. Sekarang kelompok 2. Nah, ini merupakan sebuah kegiatan percobaan yang menunjukkan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, sifat cahaya dapat membuat ilusi optik apabila sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat bengkok. Dan yang kelima, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Kemudian percobaan yang keenam yaitu kita akan membuat pelangi menggunakan senter, kemudian dipantulkan oleh cermin yang berada di dalam mangkuk mangkuk tersebut berisi air. Dan cahaya di sini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan dan membentuk warna-warna pelangi. Magiku Hibiniu. Yang ketiga akan dibacakan oleh ayo. Setelah kita tadi melakukan praktek secara berkelompok, ada nggak yang menurut kalian itu masih kurang jelas atau masih bingung atau masih masih ngawang-ngawang? Itu biasanya apa? Masih bingung ya? Ada nggak? Kalau ada, apa coba yang masih bingung apa bagian mana? Terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan prakteknya ini
dapat terserap secara maksimal oleh kalian dan dapat diingat terus sepanjang hayat. Kalau dulu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.